it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Laporan Pratikum Agroklimatologi. Judul Kemiringan Lahan dan Tekanan Udara. Nama Joy Oktaviani, NIM 2502027, dosen pengampu Salmiati MPD PSD, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelawan Indonesia. Pendahuluan. Kemiringan lahan merupakan salah satu faktor penting dalam kajian ilmu tanah, pertanian, hidrologi, dan geografi. Kemiringan lahan menunjukkan tingkat kecuraman suatu permukaan tanah yang biasanya dinyatakan dalam persen atau derajat. Kondisi kemiringan lahan sangat berpengaruh terhadap aliran permukaan, infiltrasi air, erosi tanah, serta tingkat kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian maupun pemukiman. Semakin curam suatu lahan, maka potensi terjadinya erosi dan kehilangan unsur hara akan semakin besar karena air hujan lebih cepat mengalir di permukaan tanah. Dalam bidang pertanian, kemiringan lahan menjadi parameter penting untuk menentukan pengelolaan lahan yang tepat. Lahan dengan kemiringan rendah umumnya lebih mudah diolah dan memiliki resiko erosi yang lebih kecil dibandingkan lahan curam. Selain itu, kemiringan lahan juga mempengaruhi sifat fisika tanah, distribusi vegetasi, serta kemampuan tanah dan penyimpanan air. Peneliti menunjukkan bahwa perbedaan kelas lereng dapat menyebabkan perubahan karakteristik tanah dan vegetasi pada suatu wilayah. Reno 2021. Selain kemiringan lahan, tekanan udara juga merupakan unsur penting dalam meteorologi dan klimatologi. Tekanan udara adalah gaya yang diberikan oleh massa udara terhadap permukaan bumi akibat adanya gravitasi. Tekanan udara dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, kelembapan, dan ketinggian tempat. Daerah dengan tekanan udara tinggi biasanya memiliki cuaca yang lebih cerah, sedangkan daerah bertekanan rendah cenderung mengalami pembentukan awan dan hujan. Oleh karena itu, tekanan udara sering digunakan dalam perakiraan cuaca dan analisis perubahan atmosfer. Tekanan udara memiliki hubungan erat dengan kondisi atmosfer dan dinamika cuaca. Menurut Variani 2025, perubahan tekanan udara dapat menjadi indikator terjadinya perubahan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, badai, maupun pembentukan awan cumulonimbus. Dalam kegiatan meteorologi, data tekanan udara sangat penting untuk mendukung keselamatan penerbangan, pelayaran, serta pengamatan iklim. Teknologi pengukuran tekanan udara saat ini juga berkembang dengan menggunakan sensor digital yang mampu memberikan hasil pengukuran lebih akurat dan efisien. Tujuan Pratikum untuk mengetahui cara mengukur kemiringan lahan di lapangan dan untuk menentukan tingkat kemiringan lahan dalam persen atau derajat. Alat dan bahan yaitu klinometer dan altimeter digital. Cara kerja. Cara mengukur kemiringan lahan. Pertama, untuk mengukur kemiringan lahan, posisi badan tengkurap, kemudian alat hand level diposisikan sejajar dengan target. Lihatlah melalui teropong dan sesuaikan. Cara menggunakan altimeter. Pertama, untuk penggunaan altimeter, tekan kompas untuk melihat arah mata angin, kemudian tekan alti untuk mengetahui mdpl, kemudian tekan lagi untuk mengetahui tekanan udara. Lakukan pengukuran di dua tempat yang berbeda, yaitu di atas dan di bawah. Awas coy. Tembak. Apa elek? Putar-putar. Kal baru oke, tinggal lagi. Arahin gimana kalian baru. Setuju. Dah. Hasil yang kami dapat kemiringan 4 derajat. Hitung dengan rumus tan 4 derajat dikali 100 sama dengan 7.
Pengukuran dari bawah northwest ketinggian 71 mdpl, baro 753,8 mm air raksa, suhu 41,7 derajat Celcius. Pengukuran dari atas southeast ketinggian 75 mdpl, baro 753,5 mm air raksa, suhu 41,2 derajat Celcius. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, diperoleh nilai kemiringan lahan sebesar 7%. Nilai tersebut termasuk ke dalam klasifikasi lahan datar. Kemiringan lahan menunjukkan perbedaan tinggi antara dua titik terhadap jarak horizontalnya. Semakin kecil persentase kemiringan, maka permukaan lahan semakin datar dan relatif lebih mudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian maupun pembangunan. Menurut Budi Hartono 2021, pengukuran kemiringan ini penting dilakukan untuk mengetahui kondisi topografi suatu wilayah serta pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. Hasil pengukuran menggunakan altimeter digital menunjukkan bahwa pada bagian bawah arah northwest diperoleh ketinggian 71 mdpl, tekanan udara 753,8 mm air raksa, dan suhu 41,7 derajat Celcius. Sedangkan pada bagian atas arah southeast diperoleh ketinggian 75 mdpl, tekanan udara 753,5 mm air raksa, dan suhu 41,2 derajat Celcius. Dari data tersebut terlihat adanya selisih ketinggian sebesar 4 meter. Perbedaan data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tempat, tekanan udara dan suhu cenderung sedikit menurun. Namun, karena perbedaan ketinggiannya kecil, perubahan suhu dan tekanan udara juga tidak terlalu besar. Kesimpulan atau ringkasan. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh kemiringan lahan sebesar 7% yang termasuk klasifikasi lahan datar. Kondisi lahan yang relatif datar sangat cocok digunakan untuk perkebunan kelapa sawit karena mempermudah proses penanaman, perawatan, dan pengangkutan hasil panen. Selain itu, lahan datar juga dapat mengurangi resiko erosi dan aliran permukaan yang berlebihan. Hasil pengukuran menggunakan altimeter digital menunjukkan adanya perbedaan ketinggian antara bagian bawah dan atas, yaitu dari 71 mdpl menjadi 75 mdpl. Tekanan udara mengalami sedikit penurunan dari 753,8 mm air raksa menjadi 753,5 mm air raksa. Sedangkan suhu juga sedikit menurun dari 41,7 derajat Celcius menjadi 41,2 derajat Celcius. Perubahan tersebut sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi suatu tempat maka tekanan udara dan suhu cenderung menurun. Kondisi kemiringan lahan yang datar serta tekanan udara yang relatif stabil menunjukkan bahwa lokasi pengamatan memiliki kondisi yang cukup baik untuk mendukung pertumbuhan perkebunan kelapa sawit. Daftar pustaka.